Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari, para pendengar podcast Emana. Bersyukur pada Tuhan, kali ini kami boleh kembali melayani dalam podcast kali ini. Dan puji Tuhan, sudah kembali bergabung kembali bersama dengan kita, Saudara Irfan. Puji Tuhan, Saudara Irfan. Ya, puji Tuhan, senang bergabung kembali dalam program podcast Emana ini. Amin. Puji Tuhan, Saudari, kali ini Saudara Irfan akan kembali sharing kepada kita dengan satu judul, yaitu menyembuhkan penderita kusta. Judul ini kita ambil dari dasar firman Tuhan yang ada di dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40-41. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Puji Tuhan, dari ayat juga judul yang kita akan bahas. Bagaimana berkat yang bisa Saudara Irfan sampaikan, juga pandangan dari Saudara Irfan mengenai judul dan ayat ini? Ya, baik. Ya, jadi ketika menyinggung mengenai penderita kusta, ya saya ingat kejadian pertama kali yang disinggung di dalam Alkitab mengenai kusta. Nah itu kalau tidak salah adalah di Keluaran pasal 4 ayat 6, yaitu ketika Musa disuruh Tuhan untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu setelah ditarik keluar, tangannya ini kena kusta. Nah, kusta ini melambangkan dosa. Tanda yang diperlihatkan kepada Musa memperlihatkan bahwa daging kita adalah perwujudan dari kusta. Di dalamnya tidak ada sesuatu pun yang baik. Tidak ada hal yang lain selain dosa, kebobrokan, dan kenajisan. Paulus di Roma 7 ayat 17-18 mengatakan, "Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak." Ya. Jadi puji Tuhan ya, melalui peristiwa ini kita bisa melihat ya, begitu kita menaati Tuhan melalui memelihara firman-Nya, maka kuasa pentahirannya ini mampu membuat kita menjadi tahir. Jadi ayat tadi yang kita bicarakan memberitahu Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia sanggup untuk menyembuhkan kita yang menderita kusta. Dia sanggup mentahirkan kita yang berdosa, yang bobrok, dan yang najis ini. Ya, puji Tuhan. Amin. Sangat memberkati saudari. Melalui sharing Saudara Irfan tadi ya, kita bisa melihat lewat perlambangan Musa ya, ketika dia mengeluarkan tangannya dan dia melihat tangannya itu kena kusta, itu melambangkan dosa tadi ya. Nah, tanda itu juga memperlihatkan kepada kita bahwa tubuh daging kita ini adalah perwujudan dari kusta itu. Tapi syukur pada Tuhan tadi dikatakan bahwa ketika kita menaati Tuhan melalui memelihara firman-Nya, maka akan ada kuasa pentahiran dari Tuhan yang mampu membuat kita menjadi tahir dari kusta yang kita derita. Baik, di sini saya akan membacakan satu kutipan yang sangat menerangi. Nanti Saudara Irfan akan kembali memberikan tanggapan mengenai kutipan ini. Dikatakan di sana demikian, saudari, seorang penderita kusta melukiskan seorang berdosa yang khas.
Penyakit kusta adalah penyakit yang paling kotor dan rusak, jauh lebih serius daripada demam, yang mengucilkan korbannya baik dari Allah maupun dari manusia. Menurut hukum Taurat, seorang penderita kusta harus dikucilkan dari masyarakat karena kenajisannya. Tidak boleh ada orang yang menyentuhnya. Menurut contoh-contoh dalam Alkitab, kusta timbul karena pemberontakan dan ketidakpatuhan. Miriam menjadi kusta karena pemberontakannya terhadap kuasa utusan Allah. Kusta Naaman ditahirkan karena kepatuhannya. Semua manusia yang jatuh telah terkena kusta dalam pandangan Allah karena pemberontakan mereka. Karena kusta mengucilkan korbannya dari Allah maupun manusia, mentahirkan penderita kusta melambangkan pemulihan orang berdosa untuk bersekutu dengan Allah dan manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan yang timbul dari kasih-Nya yang mesra. Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah si penderita kusta. Ini menunjukkan simpati dan keakrabannya kepada penderita kusta yang sedih dan susah, yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Menurut ayat 42, seketika itu juga penyakit kusta itu lenyap dan ia menjadi tahir. Penderita kusta itu bukan hanya disembuhkan, namun juga ditahirkan. Penyakit kusta tidak hanya memerlukan penyembuhan sebagaimana penyakit-penyakit yang lain, ia juga perlu pentahiran seperti dosa, karena sifatnya yang kotor dan menjijikan itu. Amin. Amin. Ya, baik. Ya, puji Tuhan ya, melalui kutipan tadi, kutipan ini sangat benar, sangat baik sekali ya. Jadi kalau kita baca Imamat 13 ayat 45, di sana dikatakan orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis-najis ya. Jadi kalau dia mau melewati jalan atau apa, biasanya harus ada kayak lonceng ya, dan dia menaburi dirinya dengan debu dan sambil berkata najis ya. Nah, puji Tuhan, melalui kutipan tadi kita diingatkan betapa Tuhan sangat membelas kasihani kita. Dan Tuhan ini sanggup untuk memulihkan kita, orang-orang dosa yang kas tadi, yang memberontak kepada Allah. Bisa dikatakan karena pemberontakan kita tidak dapat memiliki persekutuan yang intim ya dengan Allah. Namun puji Tuhan ya, karena Tuhan belas kasihani, Dia mau mentahirkan kita bisa bersekutu lagi dengan Dia dengan manis dan akrab ya. Inilah pentahiran dari kusta itu ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 7 di sana dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya, jadi kita perlu darah Tuhan ya. Ketika kita hidup di dalam terang ilahi, kita berada di bawah penerangannya dan berdasarkan sifat ilahi Allah dan melalui sifat Allah di dalam kita, terang ini menyingkapkan segala dosa, pelanggaran, kegagalan, dan kekurangan kita, yang tentunya bertentangan dengan terangnya yang murni ini ya. Jadi kasih-Nya itu begitu sempurna ya. Kekudusan Tuhan itu mutlak dan kebenarannya itu begitu unggul. Jadi hari demi hari kita kalau mau mengalami pentahiran, kita benar-benar sadar kita berdosa, kita penuh dengan kusta, kita perlu datang mohon belas kasih-Nya, kita mohon Dia menerangi, kita menerapkan darah-Nya ya. Kita boleh berdoa sehingga Dia mentahirkan kita, dan Amin. hati nurani kita yang diterangi ini akan merasakan kita perlu pembasuhan darah, penebusan Tuhan. Darahnya ini akan membersihkan hati nurani kita dari segala dosa, dan akhirnya kita memiliki persekutuan dengan Allah ya. Dan kita bisa bersekutu dengan intim dengan Allah juga dengan sesama ya. Jadi puji Tuhan ya, melalui cerita ini kiranya kita juga bisa punya pengalaman ini. Tuhan mentahirkan kita semua,
kita bisa memiliki persekutuan yang intim, yang akrab dengan Tuhan kita. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari. Semoga podcast yang kami bagikan kali ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudari, bagi para pendengar podcast Emana sekalian. Baik, untuk menutup, di dalam kasih, Saudara Irfan bisa berdoa untuk kita semua. Amin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Amin. Allah yang sanggup mentahirkan orang kusta, seorang yang begitu najis, begitu bobrok, begitu berdosa. Kami bersyukur Amin. Kau penuh dengan belas kasihan. Oh, darah-Mu Tuhan sanggup untuk mentahirkan kami, mencuci bersih kami dari hal-hal yang najis, hal-hal yang berdosa dan bobrok ini. Amin. Berkati hari-hari kami. Biarlah kami punya kehidupan yang terus datang kepada Dikau, datang kepada firman-Mu. Kami mau memiliki terang. Oh Tuhan, yang menyadari diri kami berdosa. Tuhan, kami mengambil darah-Mu. Oh, sehingga darah-Mu bisa menyucikan, mentahirkan setiap kami. Biarlah kami dalam hidup ini bisa memiliki persekutuan yang intim, yang akrab, yang mesra dengan Dikau. Hari demi hari Tuhan, karena kami mentaati Dikau. Oh Tuhan, Kau terus mentahirkan kami. Oh Tuhan, sehingga kehidupan kami, persekutuan kami dengan Dikau tidak ada hambatan, tidak ada sekat. Amin. Berkati setiap kami Tuhan, jangan biarkan kami menjadi najis, bobrok, dan penuh dengan dosa. Kami mau dalam hidup ini penuh dengan Dikau, penuh dengan, oh Tuhan, kebenaran, kekudusan yang berasal daripada-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.